Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Mafahir selaku moderator yang akan membimbing kalian dari awal acara hingga akhir. Jadi nanti diskusi kita perkirakan akan berlangsung hingga 2 jam ke depan. Dan saya di sini akan menyampaikan, sebelum kita masuk ke diskusinya, saya akan menyampaikan beberapa sistematik untuk yang ingin menanya nanti. Jadi nanti bagi para yang ingin menanyakan sesuatu kepada kepada kedua pemantik kita ini, nanti secara berangsur-angsur boleh langsung di drop pertanyaannya ke chat. Nanti kalau misalkan kita lihat ataupun nanti ingin menyampaikan secara langsung, bakal saya panggil. Oke gitu. Bisa dimengerti sistematik nanti untuk penanya ya? Bisa ya? Oke, jadi langsung aja kita masuk ke perkenalan pemantik kepada yang pertama. Oke, kalau bisa. Oke, pemantik pertama kita kedatangan Kak Haura. Apakah di sini ada Kak Haura? Halo? Oke, mungkin kita langsung ke pemantik kedua kita, yaitu ada Kak Riki dan Mama Atta. Halo Kak Riki dan Mama Atta. Bisa dimunculkan suaranya ataupun di Halo, malam teman-teman. Halo. Saya Riki. Halo Kak Riki. Dan juga di sini ada Mama Atta. Halo. Iya, bagaimana? Aku Mama Atta. Halo Mama Atta. Oke. Mungkin jaringannya kurang stabil ya untuk kedua pemantik kita ini. Halo? Oke, jadi sedikit saja dari pemantik kita ini, Mama Atta dan Kak Riki. Halo, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Mungkin terlalu delay ya suaranya. Kalau di aku lancar jadi sih. Oh gitu ya? Iya. Oke, sedikit saja Kak Riki sama Mama Atta. Jadi kedua pemantik kita ini berasal dari Sanggar Seroja, dan mungkin nanti Kak Riki sama Mama Atta bisa menjelaskan sedikit bagaimana apa maksud dari komunitas dan bagaimana komunitas Sanggar Seroja. Bisa langsung aja Kak Riki dan Mama Atta untuk menyampaikan apa sih Sanggar Seroja? Iya. Aku menjelaskannya pakai presentasi yang aku kirim atau langsung verbal aja? Kalau misalkan ada presentasi boleh di-share screen, Kak. Oh ya, sebelumnya kita santai aja di sini ya, nggak usah terlalu formal. Ya, aku belum dapat izin share screen ya, bisa dijadiin co-host atau Hasna bisa membantu memunculkan presentasinya? Iya, sebentar ya, Kak. Oke. Bagaimana, Hasna? Bisa? Bisa. Udah kan ya? Bisa di slideshow aja supaya lebih besar tampilannya. Di bagian kanan bawah.
Di bagian kanan bawah ada slideshow ya. Halo teman-teman, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kak? Ya, perkenalkan saya Riki, saya Ketua Sanggar Seroja. Di sini juga ada Mama Atta atau Mama Pandan. Mama Atta adalah salah satu dari Sanggar Seroja. Bisa next slide? Tinggal klik bawah. Ya, Sanggar Seroja adalah kelompok kesenian yang sebagian besar anggotanya adalah teman-teman transgender. Jadi kita pementasannya tuh diisi oleh teman-teman transgender kesenian. Jadi dari monolog, sastra, dari kesenian tari, dan lain sebagainya. Next. Next slide, Hasna. Ini adalah sekarang kita akan menjelaskan tentang berbagai kegiatan dari Sanggar Seroja. Next slide. Kita ada pementasan teater. Agak cepat, bisa tolong lebih cepat. Next lagi, ini pementasan teater kita. Ini tahun 2019 yang terakhir, pementasan Sepenggal Kisah Kampung Duri. Jadi teman-teman menjelaskan tentang membawakan materi dari pengalaman kisah teman-teman menjadi karya seni. Jadi dari sisi personal menjadi dalam bentuk musik, dalam bentuk tari, dalam bentuk monolog dan sastra. Dan di masa pandemi ini kita melakukan kegiatan pengumpulan donasi bantuan untuk waria ini untuk membantu teman-teman waria di Kampung Duri Jakarta Selatan. Ada sekitar 80 waria yang kita dampingi. Next slide. Ini adalah bantuan yang kita lakukan dari awalnya kita memberikan bantuan makanan berupa nasi bungkus sampai kita memberikan bantuan sembako dan uang tunai. Next. Next slide. Next slide lagi. Kita juga memproduksi konten-konten di YouTube yang antara lain ini ada di channel Cilomi Production. Bisa teman-teman bisa kalau mau lihat hasil karya kita bisa melihat di YouTube channel Cilomi Production dan tolong di-subscribe juga. Kita ada berbagai konten yang antara lain ada dokumenter, ada konten talk show dan ada konten-konten lainnya kesenian dan pementasan. Next slide, Hasna. Ini dokumenter kita, next. Ini kita ada 5 show, program konten talk show yang isinya tentang sosialisasi hak-hak transgender dan pengalaman-pengalaman teman-teman transgender. Next. Kita juga ada pementasan seni virtual. Dari pementasan ini kita menggalang bantuan dana juga. Next. Selain itu kita tahun 2020 melakukan pementasan dari offline sama online dengan tema Bersama Kita Bangkit. Jadi di sini ada isi materinya tentang ada tari, ada video klip, dan ada pembacaan puisi, serta pemutaran film dokumenter. Next slide. Yang di atas adalah pementasan offline-nya, kita mengundang ada Ibu Lurah dan anggota DPRD. Kemudian yang di bawah adalah pementasan video offline-nya, video online-nya. Yang di atas online, yang di atas offline, yang di bawah online-nya. Next. Next slide. Halo.
apakah jaringannya? Ya, selain itu kita juga melakukan kegiatan Dana Bergulir. Dana Bergulir adalah kegiatan mendampingi teman-teman Sanggar Seroja yang dibantu oleh Queer Language Club. Itu organisasi atau suatu kelompok yang berisi teman-teman inklusi. Jadi mereka mendampingi untuk sosialisasi, mendampingi untuk desain produk, sama mendampingi untuk penjualan. Kemudian juga kita mendampingi kesehatan kawan-kawan waria dibantu oleh Gerakan Indonesia Kita. Next. Ya, ini kerjasama yang kita bangun untuk teman-teman lainnya. Kita ada penggalangan donasi, bantuan paket makanan, kita juga bisa membantu promosi, membeli produk, produksi kesenian. Produksinya itu bisa membantu dalam hal membantu produksi make up, kolaborasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa merger produk teman-teman Sanggar Seroja, ada risol, ada kue Belanda, ada sambal, ada baby cumi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita bisa kolaborasi konten dan capacity building. Next. Rencana kegiatan Sanggar Seroja ke depannya adalah ingin membuat drama series, kemudian kita juga bisa ingin membuat tutorial tarian Nusantara, kita juga ingin mengembangkan toko dari produk-produk kami, kemudian juga kita ingin membuat konten interview dengan teman-teman waria, jadi kita lebih banyak mengangkat kisah-kisah personal teman-teman waria, kemudian juga kita ingin membuat kelas diskusi, latihan masak, dan mengadakan pementasan. Next. Ya, itu aja perkenalan dari kita, Sanggar Seroja. Terima kasih. Oke, Kak Riki, terima kasih. Jadi Sanggar Seroja ini mungkin sebuah komunitas teater ya, kayak yang memperdayai atau mempekerjakan teman-teman waria yang ada di Indonesia. Untuk cakupannya udah sampai mana kira-kira? Jadi kita komunitas cair, kita belum ada lembaga hukumnya. Jadi kita ada sekitar 15 teman-teman waria yang menjadi anggota Sanggar Seroja. Pada hilang. Teman-teman lain juga, karena di Kampung Duri itu kan wilayahnya wilayah terpadat di Asia Tenggara, Selam area. Kemudian di sana ada sekitar 80 waria pengamen, pekerja seks, dan lain sebagainya. Ada perias juga, gitu. Tapi yang intinya adalah kita 15 orang, ada transgender, ada laki-laki, ada perempuannya juga. Kita menggunakan media kesenian untuk untuk advokasi. Oh iya. Oke Kak, cukup menarik Kak, kayak maksudnya di Indonesia itu sendiri kan seperti transgender ataupun waria itu kan menjadikan sesuatu yang agak sedikit tabu di Indonesia. Dan kakak-kakak Kak Riki dan Mama Atta juga jadinya memperdayakan teman-teman transgender ataupun teman-teman waria yang nggak punya pekerjaan atau mungkin masih belum memiliki jati dirinya sebagai saya pengen menjadi itu gitu loh. Itu Sanggar Seroja mungkin kayak gitu ya kayak secara singkatnya. Oke, kita masuk ke pemantik kedua untuk Kak Haura. Apakah udah ada Kak Hauranya? Udah ada, halo. Halo Kak Haura, mungkin bisa sedikit perkenalan dulu nih, nama dari mana gitu. Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum. Mohon maaf ya aku telat, soalnya tadi aku salah mencet link, ternyata linknya salah. Jadi aku di sini sebagai pemantik kedua, namaku Haura Anindya, boleh dipanggil Haura atau Rara juga boleh. Aku di sini mewakili Universitas Brawijaya, dan kalau untuk keaktifan sendiri saat ini aku aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, lebih tepatnya di Departemen Kemahasiswaan bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam FISIP Universitas Brawijaya. Dan kalau untuk organisasi, ini kan kita bicara mengenai gender dan seksualitas ya, dan
Kalau untuk keaktifan aku sendiri di bidang kayak gitu, aku termasuk di anggota Kohati Visip Brawijaya, di mana Kohati ini merupakan lembaga semi otonom dari HMI, di mana Kohati ini lembaga yang khusus perempuannya. Jadi HMI yang perempuan itu otomatis jadi Kohati, dan Kohati ini merupakan lembaga yang memberdayakan perempuan gitu. Kalau di Universitas Brawijaya sendiri, aku dari jurusan ilmu politik dan aku dari angkatan 18. Mungkin itu aja kali ya perkenalannya. Oh ya, sama apa namanya, aku di sini juga ini sih, maksudnya kan hanya pemantik aja ya. Jadi bukan yang kayak expert gitu. Jadi aku harap nanti kita diskusinya bisa lebih hidup lagi, saling nambah-nambahin informasi aja. Karena memang aku hanya apa ya, seneng aja untuk mempelajari isu-isu gender seperti itu. Salam kenal semuanya. Oke, Kak Haura, salam kenal kembali. Nah, jadi diingetin lagi buat teman-teman di sini ya. Di sini kan kita diskusi, kita bukan kuliah ataupun kuliah umum. Yang sifatnya, misalkan mau lebih santai lagi, gua elu nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin langsung masuk ke diskusinya aja. Di sini ada beberapa poin yang bakal kita tanyain sama pemantik pertama dari kakak-kakak sama Sanggar Seroja, dan juga pemantik kedua dari Kak Haura gitu. Yang pertama mungkin masuk ke Kak Haura dulu mungkin ya. Saya ingin menanyakan gitu, apa sih sebenarnya makna kesetaraan gender gitu? Oke, kalau makna kesetaraan gender ya, sebentar. Jadi kalau misalkan kita mau memaknainya secara formal gitu ya, ada definisi yang aku ambil dari ini. Jadi ada International Labour Organization, dia bikin semacam guidance atau petunjuk untuk istilah-istilah dalam ranah gender gitu, namanya ABC of Women's Workers' Rights and Gender Equality, dan di situ tertuliskan bahwasannya kesetaraan gender ialah keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat merealisasikan haknya yang penuh sebagai manusia, dan untuk dapat memberikan kontribusi kepada serta memperoleh manfaat dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan politik. Kayak gitu, mungkin untuk lebih formalnya ya, dan lebih lengkapnya. Meskipun kemudian setelah adanya definisi tersebut, tentu saja orang-orang dari berbagai kaum, dari berbagai komunitas pasti menafsirkan definisi ini dengan cara yang berbeda-beda gitu. Nggak jarang kemudian ada orang yang tanggapannya itu jadi kayak, oh, lo mau kesetaraan gender nih perempuan, ya udah coba tuh angkat galon, coba tuh benerin mesin mobil kalau bisa gitu kan. Which is sebenarnya itu kan pandangan yang tidak benar gitu ya, karena kan yang pertama itu kan seolah-olah laki-laki yang bicara seperti itu kayak bilang kalau misalkan kalian pengen bisa kayak laki-laki, kalian harus bisa ngerjain kerjaan laki-laki gitu. Padahal kan emang sejak kapan gitu angkat galon, benerin mesin, itu jadi pekerjaan laki-laki. Padahal kenyataannya selama ini perempuan pun banyak yang bisa angkat galon sendiri. Lalu buat apa ada pertanyaan kayak gitu kan. Lagi pula seperti yang definisi yang tadi saya katakan, sebenarnya yang dituntut dari kesetaraan gender itu kan hak ini ya, hak dasarnya manusia gitu, hak dasar setiap gender sebagai manusia. Jadi ibaratnya contoh yang paling konkretnya adalah minta kesetaraan upah gitu kan. Itu kan memang hak manusia gitu loh. Kan aneh kalau misalkan kita memang minta suatu hal yang itu memang menjadi hak kita,
tapi malah disuruh angkat galon gitu. Oh, lo mau gajinya setara sama laki-laki, ya udah sini angkat galon dulu, itu kan lucu gitu. Kalian aja bisa kok dapat gaji segitu tanpa harus angkat galon dulu. Kenapa perempuan kemudian disuruh angkat galon dulu? Itu kan logika yang cacat gitu loh, logika yang nggak bener lah gitu. Ya banyaklah miskonsepsi terhadap kesetaraan gender ini. Kalau misalkan kita nanti mau bahas lebih panjangnya, banyak dari segi feminisme juga banyak. Cuman untuk kali ini mungkin aku jelasin segitu dulu kali ya. Oke ya, terima kasih buat pemaknaan gender gitu loh, kesetaraan gender dari Kak Haura. Mungkin sekarang kita masuk ke pemantik ke pertama, Kak Riki atau Mama Ata. Halo. Ya, halo. Jadi di sini saya bakal nanya pertanyaan yang mungkin agak serempet sama gitu ya. Bagaimana sih makna kesetaraan gender bagi transgender tersendiri gitu di kalangan waria gitu? Mungkin Di Mama Ata kalangan dulu kali ya, transgender. karena edukasinya transgender. Iya. Halo, Iya, Mama Ata kedengeran nggak? kedengeran? Jelas. Oke ya, kalau menurut aku kesetaraan gender untuk kaum kami transpuan atau waria ya, itu harus disetarakan. Jadi nggak ada yang perbedaan-perbedaan yang gimana gitu kan? Maksudnya perbedaan lu waria, gitu. Lu waria, kamu waria, jadi nggak pantas kamu bergaul dengan laki-laki. Yang umumnya laki-laki itu maco atau apa ya. Terus kadang juga ada, lu tuh waria sih nggak pantas gitu bergaul dengan perempuan gitu kan. Tapi sementara kalau di daerah aku sendiri itu perempuan malah lebih senang bergaul dengan transpuan atau waria. Banyak yang ngomong kayak gitu. Lebih enak bergaul dengan waria katanya. Jadi selain mendapatkan ilmu, mereka bisa ketawa-ketawa, bisa awet muda seperti itu. Halo? Mungkin Oke. tambahkan global ya, mungkin kesetaraan gender itu kesempatan yang sama dari mereka sejak dari kecil, dari lahir, tanpa harus dibedakan warna berdasarkan gender, tanpa harus dibedakan pendidikannya apa, kayak gitu. Kesempatan itu semuanya harus sama gitu, karena dari situ kita akan menjadi setara yang sangat-sangat utuh gitu. Mungkin kalau misalnya kayak dari laki-laki atau perempuan, kesempatannya berbeda, perempuan atau laki-laki atau teman-teman transgender tidak diberi kesempatan, maka akses mereka ke depannya tuh jadi sulit gitu untuk mengikuti atau memegang suatu posisi, kayak misalnya aja 30% kesetaraan perempuan gitu di DPR atau di parlemen. Mungkin ada afirmasi, tapi teman-teman perempuan di sana banyak yang tidak bisa menyesuaikan. Kenapa? Karena memang mereka tidak diberi kesempatan yang sama gitu di awal. Bagaimana mereka nggak terbiasa gitu. Sedangkan kalau laki-laki yang sudah diberi kesempatan di awal, jadi sudah lebih terbiasa gitu. Andaikan kalau misalnya mereka diberi kesempatan yang sama, pasti bisa bekerja dengan baik gitu. Oke. Iya. Begitu. Ada lagi? Ada lagi dari Mama Ata dan Kak Riki? Iya. Begitu juga transpuan ya. Transpuan itu selalu kan dipandangnya cuman waria kayak gitu. Mana bisa sih ya gitu ngerjain gitu. Pernah dikasih kesempatan. Sebenarnya kami ini juga bisa mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan oleh perempuan, hal-hal yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Taruhlah aku contohnya ya. Aku misalnya kalau ada riasan gitu kan, atau ada pertunjukan show teater atau nari, itu kami angkat-angkat ini itu kan kayu atau apa kan, terus malam-malam itu tahu kita megang pensil, lipstik gitu. Oke, mungkin lebih universal gitu ya, karena kan adanya gender laki-laki dan wanita, dan di tengah-tengahnya gitu ada seperti sekat pemisah gitu ya. Padahal
kalau misalkan saya ambil dari kutipan dari buku ataupun dari sejarah-sejarah gitu loh. Gender itu tuh apa ya namanya, perkara serius gitu loh. Menjadi laki-laki perempuan itu, menjadi laki-laki menjadi perempuan itu urusan yang rumit. Jadi dan merepotkan juga gitu. Karena sebagian besar sifat maskulin dan feminim itu bersifat budaya gitu loh. Bukan, maksudnya gimana? Maksudnya sifat-sifat maskulin atau sifat-sifat apa namanya laki-laki atau sifat-sifat perempuan itu bersifat budaya gitu loh, dan nggak didapat secara lahir. Kalau misalkan kita lahir sebagai jantan atau sebagai laki-laki, ya udah itu gampang gitu loh. Kalau misalkan dari seksnya. Tapi kalau misalkan dari gendernya itu apa namanya, kita ada identifikasi lebih lanjut gitu loh. Jadi manusia jantan harus membuktikan maskulinitasnya sepanjang hayatnya gitu loh, pemeranan tanpa batas atau tanpa ujung gitu loh. Dan sementara perempuan itu tak pernah usai dengan meyakinkan dirinya itu sebagai sebagai wanita yang cukup feminim gitu loh. Jadi apa sih gitu maksudnya, apa sih bagusnya dari laki-laki, apa sih bagusnya dari perempuan gitu. Padahal mereka sama gitu loh, nggak ada tinggi ataupun rendah. Dan kalau misalnya kita bisa lihat langsung nih foto Raja Prancis Louis ke-14 yang waktu itu tuh diagung-agungkan ataupun menjadi simbol maskulinitas atau simbol yang paling agung waktu itu sebagai laki-laki. Itu fotonya itu pakai wig panjang, pakai stocking, sepatu berhak tinggi, dan posturnya itu postur penari gitu loh. Itu Raja Louis Prancis ke-14 gitu loh. Dan apa maksudnya, sebenarnya transgender itu udah ada dari dulu gitu loh. Dan pemaknaan waria itu tuh kan baru-baru di abad ke-20 gitu. Dan di abad mungkin di bawah abad 20 ke 18 itu sempat menjadi sesuatu yang diagung-agungkan atau sempat menjadi tingkat strata yang tinggi gitu, maskulinitas yang tinggi itu sebagai Raja Louis ke-14. Mungkin nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya, soal foto atau gimana sih bentuk sebenarnya dari Raja Louis ke-14 gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya gitu loh, poin selanjutnya. Oh, teman-teman di sini bagi yang mau saya ingatkan lagi ya, bagi yang pengen pengen ngasih pendapatnya atau pengen bertanya, langsung aja di drop di chat. Gue sama teman-teman panitia nggak sungkan-sungkan gitu loh. Apalagi kan sini kan namanya diskusi bukan perkuliahan gitu. Lanjut ke lanjut ke pemantik kedua kita, Kak Haura. Bagaimana sih menurut Kak Haura soal kesetaraan gender itu yang masih tabu di Indonesia? Walaupun kesetaraan gender di Indonesia itu sudah digadang-gadangkan mencapai 55% gitu loh, udah setara. Tapi masih ada bagian-bagian Indonesia yang menganggap kesetaraan gender itu tabu gitu. Dan bagaimana tuh membahas kesetaraan gender yang di sana gitu loh, yang dianggap tabu itu? Mungkin dianggap tabu itu karena ini kali ya, kalau misalkan kita bicara gender kan pasti kita bicara mengenai seksualitas juga, mengenai orientasi seksual, mengenai perilaku seksual, organ-organ seksual gitu, dan itu tuh memang hal yang sangat tabu di Indonesia gitu, yang dianggap nggak boleh ngomong kayak gitu, bahkan kayak nyebut alat kelamin aja tuh nggak boleh gitu kan. Dan itu bisa kita lihat dari bagaimana anak-anak di sekolah itu kalau misalkan belajar reproduksi masih yang kayak ketawa-ketawa gitu, padahal kan itu sebuah bukti bahwasanya pembicaraan mengenai seksualitas di Indonesia ini masih sangat tabu dan nggak dibuka secara lebar gitu. Dan pada akhirnya itu menjadi berbahaya sebenarnya, karena itu menjadi hambatan tidak adanya pendidikan seks di Indonesia, dan juga akhirnya ada diskriminasi seksual di Indonesia gitu. Kalian pasti sering denger lah yang kayak biasanya apa sih, kayak akun-akun meme gitu di Instagram suka kayak ngepost kunci gembok yang
baik itu adalah gembok yang tidak bisa apa namanya, yang hanya bisa dibuka oleh satu kunci. Tapi kunci yang bagus itu adalah dia yang bisa membuka semua gembok. Dan itu sebagai perumpamaan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kayak seolah-olah laki-laki itu kuncinya dan cewek itu gemboknya. Bahwasanya kalau laki-laki itu boleh gitu mengeksplorasi seksualitasnya, tapi giliran perempuan yang mengeksplorasi seksualitasnya dibilang lonte gitu loh. Itu kan sebuah diskriminasi gitu kan. Kenapa kemudian kok kalau misalkan laki-laki mereka ibaratnya mungkin berzina atau dia main-main cewek, itu dibilangnya ya wajar lah laki-laki. Tapi kalau misalkan perempuan, coba siapa sih yang nggak bakalan ngejulitin gitu kan. Itu kan sebenarnya diskriminasi gitu, standar ganda. Kalau misalkan memang itu sebuah dosa, ya dosalah buat dua-duanya. Kalau memang boleh, ya bolehlah buat dua-duanya. Jangan jadi buat satu boleh, buat satunya lagi nggak boleh gitu. Cuman yang paling urgent sih memang mengenai ya itu, mengenai pendidikan seksual, dan juga kalau misalkan pembicaraan ini tabu, pada akhirnya terbukti dari sekarang itu sulit kita membangun toleransi untuk kaum LGBT gitu, yang memang orientasi seksualnya itu kan tidak umum gitu di Indonesia. Saya kurang tahu sih umum atau enggak, cuman kan yang kita tahu selama ini masyarakat Indonesia itu mereka cuman tahu orientasi seksual ya heteroseksual aja gitu, heteroseksual, cis. Di luar itu kan mereka tidak terbuka gitu. Dan kalau misalkan pembicaraan kesetaraan gender ini tabu, pada akhirnya buat mereka, oh kesetaraan gender itu hanya untuk perempuan dan laki-laki yang cis-het aja gitu loh, yang cis dan heteroseksual, tapi tidak berlaku untuk mereka yang dari komunitas LGBT. Itu akibatnya dari pembicaraan mengenai gender yang sangat-sangat tabu. Itu sih kalau menurut aku. Oke, itu dari Kak Haure mengenai pembicaraan apa sih, masihkah tabu gitu pembicaraan gender di lingkungan dia atau lingkungan perempuan. Oke, gue bakal masuk ke apa namanya, ke Mama Atta sama Kak Ariki mengenai apa sih namanya gender gitu. Gender ini kan apa namanya, gender teman-teman transpuan gitu tidak bisa dikategorikan dari menjadi laki-laki lagi ataupun menjadi perempuan gitu. Yang laki-laki menjadi perempuan, yang perempuan menjadi laki gitu. Dan apa namanya, menurut Kak Ariki sama Mama Atta itu di lingkungannya, mungkin di lingkup kecilnya aja gitu, di lingkungan ataupun di nanti ke lingkup besarnya gitu, apakah masih tabu gitu ya membicarakan apa itu waria, menyuarakan apa itu waria, apa sih namanya, mengekspresikan sebagai dirinya, jati dirinya yang pengen menjadi waria atau transpuan ataupun mungkin trans perempuan dari perempuan ke laki-laki gitu. Silakan Kak masih Riki tabu. sama Masih tabu banget. Jadi juga kita sering ya, nggak pernah loh orang ada yang bertanya kayak gini, kayak apa? Kapan? Kok lu sekarang jadi perempuan sih? Atau kok lu sekarang jadi laki-laki sih? Tapi yang lebih sering itu ke transgender. Sering ditanya, sejak kapan gitu ya? Sejak kapan lu jadi waria gitu? Nggak ada lo yang bertanya, sejak kapan lu jadi perempuan? Atau sejak kapan lu jadi laki-laki? Tapi lebih ke waria yang sering ditanya. Sejak kapan lu jadi waria gitu kan? Sementara kalau kita pikir lagi, itu kan juga pertanyaan yang nggak wajar dan tabu ya. Kayak gitu kan. Terus juga ada seorang waria mempunyai pasangan. Pasangan selalu ditanya, lalu pasangannya dibilang ini, lu gila lu ya, mau lu ya sama dia. Dia kan waria. Itu tabu banget kan. Itu aja. Mungkin Ricky bisa lebih memperjelas. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat tabu atau enggaknya pembahasan waria, di tahun 70 tuh waktu zamannya Ali Sadikin, gubernur Jakarta, waria tuh sebenarnya difasilitasi banget gitu. Itu terbukti dengan bagaimana mereka diberi ruang panggung besar itu di daerah Kemayoran, PRJ. Teman-teman waria tuh
diberi kayak panggung utama gitu dan difasilitasi banget gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan masuknya berbagai tafsir-tafsir atas nama agama, jadi teman-teman tuh dibenci sehingga apa ya, budaya untuk menghargai teman-teman waria berkurang, apalagi juga pemberitaan-pemberitaan di media yang agak miring tentang teman-teman waria gitu. Apalagi juga kayak misalnya kita ngomong soal LGBT aja, pemberitaan dulu sempat heboh kasus mutilasi sehingga gay di stereotype menjadi orang yang psycho. Padahal sebenarnya kan itu hanya satu dari sebagian besar kasus mutilasi yang dilakukan oleh manusia gitu. Dan lebih banyak lagi kasus mutilasi dari teman-teman hetero juga gitu. Kenapa yang kelompok minoritas ini diangkat sebegitu besarnya menjadi suatu hal yang diskriminasi gitu. Oke, mungkin dari Kak Riki sama... Iya, jadi ada lagi mungkin dari Kak Riki sama Mama Mata yang masih mau sampaikan? Cukup Mama Mata sama Kak Riki? Mengenai ketabuan. Oke. Jadi apa namanya mengenai ketabuan membicarakan transgender gitu ya. Kalau misalkan saya nggak lupa, oke, terima kasih Mama Mata. Kalau misalkan saya nggak lupa, dulu waktu saya kecil itu yang terkenal itu Mama Dorce. Dan waktu itu di TV sampai ada kayak di TV itu mengasih tahu gitu kalau misalkan Waria itu punya Miss Waria gitu loh. Saya masih ingat gitu, masih berbekas di otak saya gitu kalau misalkan zaman dahulu tuh waktu saya kecil SMP atau SD itu waktu di TV itu ada siaran TV menayangkan bahwa oh ada loh Miss Waria gitu loh. Nah mungkin di sini terjadi kemunduran mungkin ya Kak Riki sama Mata ya. Mungkin yang tadinya Waria mungkin difasilitasi ataupun udah bahkan masuk ke TV gitu loh. Sampai sekarang itu jarang terlihat gitu. Gimana menurut Kak Riki sama Mata? Iya, kalau kemunduran sih memang di media khususnya pertelevisian di Indonesia itu kayaknya di tahun 2015 atau tahun berapa gitu, pas zamannya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia dipimpin oleh kelompok dari Partai PKS, itu membuat suatu aturan di mana teman-teman ada televisi dilarang untuk menampilkan tayangan laki-laki yang feminin gitu. Kalau itu ya, kalau di media. Sehingga sekarang teman-teman waria itu nggak mendapatkan ruang sama mengenai sekali. Miss Waria ya. Ya, Bu Panen silakan. Kalau misalnya Miss Waria dulu sempat ada dari tahun berapa ya? 90-an juga udah ada ya perwakilan, bahkan ada perwakilan yang ikut kontes Miss Waria dunia gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kelompok-kelompok FPI menyerang kegiatan teman-teman waria. Itu beberapa kali kegiatan-kegiatan teman-teman waria dihentikan gitu. Oke, mungkin tadi Mama Ata ingin menambahkan cuman apa namanya gangguan koneksi. Oke, itu tadi pendapat dari kedua pemantik kita mengenai kesetaraan gender itu masih tabu atau enggak, ataupun untuk kesetaraan gender di bagi transpuan di Indonesia gitu. Nah lanjut kita bakal lanjut ke pertanyaan atau diskusi selanjutnya. Ini gue ingetin lagi bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya secara berangsur-angsur, boleh banget nih di drop aja langsung pertanyaan gitu biar diskusi kita hidup gitu. Jangan dari gue doang, jangan dari Kak Haura, dari Kak Riki, dari Mama Mata doang gitu. Oke, sambil kita lanjut, teman-teman boleh bertanya atau menanggapi. Mungkin saya kasih kesempatan dulu ya. Ada yang ingin menanggapi nggak? Gue kasih kesempatan dulu. Ada yang mau ingin menanggapi nggak dari apa namanya kedua pemantik ini? Oh, Kalam, gimana? Boleh langsung on mic aja, Kalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
gimana ya? Tadi menarik juga sih penyampaian dari Kak Haura sama Kak Riki sama Mama Ata ya terkait dengan eh, transpuan dan kontrol tubuh atas eh, eh, atas gendernya ya. Eh, Sebenarnya ini saya pengen nanya aja ke Mama Ata di mana kan ibaratnya kalau di daerah saya ada sih kayak jajaran-jajaran kos-kosan gitu tempat eh, waria gitu di mana biasanya waria-waria tersebut itu kayak ngelilingin kampung bareng gitu jadi kayak mengamen gitu. Sebenarnya saya ingin bertanya aja sih kepada Mama Ata kayak lingkungan Mama Ata tuh sebenarnya kayak konstruksi sosialnya tuh kayak gimana sih kayak ada yang mendukung nggak sih misalnya kalau pekerjaan ini sebenarnya Iya, dipandangnya iya. sebagai hal yang positif atau tetangga sekitar Ya, mandangnya oh ini gini banget sih padahal uh, kaum transpuan itu tidak membahayakan sama sekali tidak merugikan pihak manapun dan kaum transpuan itu juga produktif juga saya melihatnya sebagai orang-orang yang produktif dan juga berkontribusi terhadap lingkungan. Gimana pandangan Mama Atta itu? Terima kasih. oke ya. Memang iya ya. Di lingkungan aku itu kebanyakan sebagian besar itu mereka maaf ya mengamen gitu ya. Tapi lingkungan sosial di sini sih di daerahku ya memang dari dulu itu dari tahun 70 sudah banyak dulu disebutnya wadam ya. Bukan waria, wadam tahun 70-an itu disebutnya mereka wadam. Wadam gitu kan. Mungkin baru pada dengar ya wadam. Iya, jadi bukan waria atau transgender. Nah, jadi di lingkungan sini rasa sosialnya besar juga waria-waria yang mengamen itu kan memang untuk menghidupi keseharian mereka yang perempuan-perempuan di sini. Jadi mereka bergabung. Nah, itulah kenapa di sini rasa sosial warga di sini sangat besar terhadap waria. Mereka nggak merasa aneh lagi loh dengan waria-waria yang ngamen. Pernah ya, ada satu rombongan laki-laki tuh, datang dan kebetulan aku kan memang lagi ada di depan. Dia bilang, ini banci gitu kan. Ya aku tegur dong, aku bilang lu jangan kurang ajar ya. Lu kalau memang lu nggak mau ngelihat banci, lu nggak usah ke lingkungan sini. Karena lingkungan di sini tuh kebanyakan banci. Iya, kayak gitu. Makanya di daerah aku ini sempat disebut sebagai Gang Banci yang di ujung itu. Jadi kalau dulu terkenalnya tuh di sini tahun 80-an, 70-an tuh disebutnya Gang Banci karena memang udah dari dulu deh dari zamannya mungkin sebagian kenal ada yang kenal Maya Puspa ya. Dia tuh penari ular juga tukang rias terkenal. Udah dari tahun 70 di sini tuh di lingkungan kami. Jadi ya memang udah nggak aneh lagi, terutama keluarga-keluarga aku ya memang mamanya sendiri kan begini gitu loh, seorang transpuan. Jadi ya udah nggak aneh mau dia waria itu mau botak, mau yang rambut panjang, tetap aja dipanggil tante. Seperti itu. Berarti orang-orang di sana udah biasa aja ya Mama Atta ya? Halo?
Oke, mungkin jaringan Mama Atta kurang ini ya. Ya lanjut aja Nul. Thank you Nul. Oke, Kalam. Sekali lagi nih bagi Iya, suaranya kalian. nggak jelas deh. Oh, gangguan jaringan ya Mama Attanya. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, langsung aja berangsur-angsur di drop di kolom komentar. Tapi yang saya pengen tanyakan ke Mama Atta itu Mama Atta atau teman-teman dari Waria lebih enak dipanggilnya sebagai apa sih? Tante, Waria, transgender atau gimana Mama Atta? Lebih suka gitu loh dan gak pengen dipanggil gitu. Aku sendiri. Boleh Mama Atta atau aku pribadi Mama Atta sama lebih suka teman-teman dipanggil mereka lebih suka dipanggil dengan nama. Kalau aku memang lebih suka gitu ya. Yang lain gitu kayak yang muda-muda, yang transpuan muda itu manggil aku, ada yang manggil Umi, Bunda, Emak gitu kan. Ada yang manggil Cece. Kayak itu sih. Kalau buat aku panggilan ya nggak jadi masalah lah, apapun itu. Kadang juga kalau yang awam kan yang nggak tahu kayak supir-supir bajai atau kan kadang manggil kita Om atau Kakak, nggak masalah. Oke, Mama Atta. Jadi sepertinya lebih progresif gitu ya pemikiran-pemikiran dari kaum waria sama ataupun dari transpuan di Indonesia gitu. Oke, lanjut. Mungkin nanti kalau misalnya pengen tanggapan atau pertanyaan langsung aja di drop. Saya bakal lanjut ke diskusi poin selanjutnya. Ke Kak Haura. Ada Kak Haura? Ada. Halo? Mungkin lagi out ya? Ada? Ada. Oke. Oh, guanya yang nge-lag ya. sorry. Poin selanjutnya itu menurut Kak Haura, gimana sih perkembangan transgender di Indonesia sendiri gitu? Ataupun nanti di dunia lebih luasnya? Perkembangan transgender ya mungkin ini lebih tepatnya kalau ditanyakan ke Mama Atta ya yang berasal dari komunitasnya langsung, karena aku di sini hanya sebagai pengamat aja. Cuman kalau di lingkungan aku sendiri sih, ini aku berdasarkan pengalaman aja ya, karena aku memang nggak banyak research soal kaum transpuan. Kalau di lingkungan aku sendiri justru sangat berbeda sih dengan lingkungannya Mama Atta yang alhamdulillahnya sudah toleransinya tinggi gitu terhadap komunitas LGBT. Karena kalau di lingkungan aku sendiri tuh gimana ya, masih ngeliat lah banyak komentar-komentar yang miring dan negatif mengenai kaum transgender gitu, bahwasanya dianggap mereka itu bingung atau mereka itu berdosa dan sebagainya gitu. Cuman yang aku lihat sih perkembangannya makin hari makin berkembang sih, apalagi dengan adanya gerakan feminisme kan yang memang seharusnya mendukung LGBT, dan itu tuh sangat-sangat membantu gitu untuk perkembangan pemenuhan hak dari kaum transgender gitu. Karena banyak juga influencer-influencer yang mereka ini juga transgender gitu, entah itu transgender, transseksual, atau memang mereka itu hanya berpenampilan berbeda dari assigned gendernya dia gitu. Kayak contohnya kalau kalian tahu ada Jeffree Star, terus ada juga yang si James Charles, Nikita Dragun, itu kan karena namanya juga influencers ya, tugasnya mereka kan menginfluence orang, mempengaruhi orang gitu. Jadi pada akhirnya banyak orang yang jadi makin aware akan hak-haknya para transgender karena para influencers ini gitu. Dan juga kalau di lingkungan teman saya sendiri sih alhamdulillahnya lumayan menerima ya
meskipun teman saya nggak ada sih yang transgender, cuman mungkin kalau orang bilang lekong aja gitu, kayak laki-laki yang suka dandan gitu, metroseksual mungkin ya disebutnya. Tapi benar kata Mama Atta tadi, bahwasanya orang-orang tuh, terutama perempuan, justru lebih seneng main sama teman-teman yang transgender, karena mereka biasanya tuh lebih humoris gitu, lebih outgoing lah gitu. Jadi ya saya rasa itu menjadi sebuah titik cerah sih, sebuah harapan lah untuk kaum LGBT untuk kedepannya, untuk diterima di masyarakat ini, gitu sih. Oke, itu dari Kak Galuh, Wulan. Tes. Sorry ya. Sepertinya gue agak nge-lag, sorry. Mungkin videonya pertanyaannya hilang. Lancar sih, cuman ini Kak, apa namanya, pakai Bayu kartu baru gitu, nyoba-nyoba. Mungkin tadi dari Kak Galuh ada pertanyaan, apa namanya, bisa diomong langsung. Iya, gue dari Tangerang, sombong amat. Terus gimana dari Kak Galuh, ada pertanyaan langsung buat kita? Atau Kak Haura tadi ya? Iya, Kakak Haura. Iya, aku kan nanya. langsung aja. Jadi setiap tahunnya kan pasti diadain Women March gitu kan. Nah, menurut Kakak itu setelah diadain aksi itu tuh pasti ada perubahan yang signifikan gitu nggak sih Kak terhadap perempuan? Makasih. Makasih buat pertanyaannya. Kalau Women's March itu kan setahuku dari tahun 2017 ya di Indonesia ya. Artinya sekarang udah jalan 8, 9, 10, sekitaran 3 tahun lah ya. Dan kalau dari pandangan awam aku sih lumayan berpengaruh sih, terutama dalam hal untuk apa namanya memberantas kekerasan seksual, dan juga ini sih lebih ke kampanye otoritas tubuh gitu. Kan pasti kalian sekarang yang kalian sering dengar di mana-mana kampanyenya itu semacam my body my authority gitu kan. Dan juga stop victim blaming. Itu sih yang menurut aku paling pengaruh yang paling besar dibawa oleh Women's March gitu. Pada akhirnya masyarakat ini sadar gitu bahwasanya ketika ada kasus pemerkosaan, kita nggak boleh lagi bilang ya salah lo sendiri pakai rok mini, itu namanya sama aja minta diperkosa. Karena di mana-mana yang namanya kekerasan seksual itu adalah salah dari pelakunya sendiri, bukan dari salah korbannya. Dan juga sangat meningkat tingkat ini ya otoritas tubuh gitu, bahwasanya perempuan itu berhak atas tubuhnya gitu. Dia mau pakai baju apapun itu, dia mau dandan kayak apapun itu haknya dia sendiri gitu. Dan bukan hanya ke perempuan aja sih, ke laki-laki juga. Soalnya sekarang juga banyak kok influencer laki-laki yang dia itu beauty influencer gitu. Jadi dia dandan, laki-laki dandan gitu, dan itu alhamdulillah komen-komenannya sih aku lihat mereka menerima gitu. Terusnya apalagi ya, jadi lebih empowered lah, jadi perempuan tuh lebih diperkuat dengan adanya Women's March itu. Mereka tuh sadar bahwasanya gue nih sebagai perempuan punya kuasa loh atas diri gue sendiri gitu. Gue tuh bukan cuman calon istri, bukan cuman pendamping dari laki-laki, tapi kami ini bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Kalau misalkan dibilang jangan kebanyakan make up, laki-laki tuh nggak suka cewek yang kebanyakan make up.
loh kata siapa kita make up buat laki-laki, kita make up buat diri kita sendiri. Kan sekarang kan banyak kampanye yang kayak gitu. Jadi pengaruhnya lebih ke itu sih, ke empowerment perempuan, otoritas tubuh, dan juga penghapusan kekerasan seksual. Makanya agenda terbesarnya kan untuk mengesahkan RUU PKS. Itu sih setahu aku. Kasih. Oke, makasih Oke, Kak. Kak Haura, terima kasih. Gimana dari Kak Agaluh? Cukup ya? Oke. Mungkin itu tadi ya, apa namanya, mengenai apa namanya, perempuan yang hanya dibatasi, yang kalau misalkan dialog lamanya itu kasur, dapur, sumur ya. Itu yang sangat-sangat konservatif gitu loh menurut saya. Dan harusnya apa namanya, perempuan tuh nggak cuma segitu. Ya tadi saya bilang gitu di awal, apa bagusnya dari laki-laki gitu loh. Padahal semuanya setara gitu. Oke, lanjut ke Kak Haura, apa namanya, melanjutkan pertanyaan tadi, perkembangan kesetaraan gender. Apa sih urgensi dari membahas kesetaraan gender gitu? Urgensinya bagi lingkungan Indonesia ataupun nanti seluasnya kayak ke global gitu. Sangat tinggi gitu. Apa alasannya ya silakan tanya aja ke komunitas Sanggar Seroja, karena komunitas transpuan adalah salah satu kaum yang sangat membutuhkan gitu, sangat urgensi untuk adanya kesetaraan gender itu sangat tinggi, karena kesetaraan gender itu kan menuntut hak asasi manusia gitu, dimana hak asasi manusia itu mutlak gitu, memang harus diberikan. Dan kalau misalkan ada hak manusia yang belum dipenuhi, mau nggak mau kita harus menuntut itu gitu loh. Kesetaraan gender itu bicara mengenai hak asasi manusia gitu. Kalau misalkan kalian merasa sekarang perasaan udah setara-setara aja deh, ya mungkin karena di lingkungan kalian nggak ngelihat aja ada orang-orang yang teropresi. Tapi kan di lingkungan yang lain kita nggak tahu, masih ada kasus Mira transpuan yang dibakar hidup-hidup hanya karena menjadi transpuan. Masih banyak perempuan-perempuan yang diperlakukan secara tidak adil di perkebunan sawit hanya karena mereka seorang perempuan gitu, nggak bisa hamil, nggak bisa hidup dengan sejahtera sebagai perempuan. Itu kan hak dasar ya, ibaratnya kayak kalau kita ambil kasus contohnya Mira gitu, yang direnggut itu kan hak hidupnya dia, masa dibakar hidup-hidup hanya karena menjadi transpuan gitu. Ya makanya sangat-sangat urgent apabila kemudian kita bicara soal kesetaraan gender gitu, karena itu bicara mengenai hidup dan mati. Masih banyak orang-orang yang harus merenggang nyawa hanya karena hanya karena gendernya dia dan hanya karena seksualitasnya dia, seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Haura. Mungkin tadi ada tanggapan ke poin langsung ke Kak Riki sama Mama Ata mengenai transgender gitu, mengenai kesetaraan gender. Yang poinnya itu, Sanggar Seroja pernah nggak sih melakukan sosialisasi kesetaraan gender gitu bagi transgender ya, bagi para transpuan ataupun yang transgender dari perempuan ke laki-laki. Dan menurut Mama Ata dan Kak Riki, penting nggak sih itu dilakukan? Mama Ata dulu atau aku dulu? Boleh dari mana Riki. aja, Kak? Iya, Riki. Ya, kesetaraan gender itu penting banget ya, karena memang dari kesetaraan itu kita mendapatkan kesempatan yang sama gitu, kesempatan belajar, kesempatan mengakses lain sebagainya gitu, pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, bahkan akses kesehatan gitu. Di pengalaman aku mendampingi teman-teman waria, mereka karena memang dari kecil tidak diberi akses untuk mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga tuh mereka sulit untuk mengakses kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Misalnya kayak pandemi ini, mereka sulit banget untuk mendapatkan akses bantuan sosial. Mereka agak ragu gitu, karena mungkin dari kecil sudah dibully, didiskriminasi, bahkan mereka tuh nggak berani gitu untuk mengungkapkan apa yang menjadi hak mereka gitu. Bahkan kita saat mendampingi teman-teman yang sakit,
waria itu tuh kebanyakan mereka baru ke rumah sakit kalau mereka sudah kritis banget gitu. Dan yang kita temui yang memang seperti itu, mereka sudah kritis banget, sulit berjalan. Kalau enggak, kalau misalnya mereka masih pusing-pusing atau apa, mereka tuh enggan karena mungkin finansialnya, memikirkan finansial. Kalau misalnya gue ke rumah sakit besok gue makan apa gitu, karena pekerjaan mereka tuh nggak punya tabungan gitu, penghasilan mereka sedikit gitu. Kemudian juga soal kesempatan yang sama, kalau misalnya diberi kesempatan yang sama ya, kayak di global itu di Taiwan aja, di Taiwan tuh ada menteri IT yang transgender. Di Amerika baru-baru ini saat pemilu ada senator namanya Sarah E. McBride, dia terpilih menjadi senator. Kalau misalnya kita bisa memberikan kesempatan yang sama, pasti teman-teman waria juga bisa menduduki posisi-posisi penting yang bisa, atau teman-teman LGBT yang bisa juga turut membangun kemajuan negara kita ini gitu, turut membangun kemajuan bersama gitu. Kalau di Indonesia sih aku rasa dari sisi kebijakan, dari sisi budaya, dari sisi media itu agak mundur ya. Tapi dari sisi yang lain teman-teman mulai berkembang juga gitu, mulai berkembang dari seperti yang tadi Haura ceritakan, ada banyak influencer yang bisa diterima oleh masyarakat, ada banyak produk-produk, karena memang sekarang kita media semakin berkembang ya, jadi setiap individu itu bisa memproduksi cerita-ceritanya sendiri untuk dibagikan ke publik gitu. Kemudian lagi, kalau di Indonesia ada satu bukan calon sih, tapi satu pejabat namanya Bunda Mayora. Itu di CNN atau di BBC sudah muncul profilnya. Jadi dia menjadi pejabat publik di Sika, kabupaten di NTT gitu. Dan dia kalau aku lihat sih kinerjanya bagus sekali dalam memperhatikan masyarakat miskin, karena dia memang dari kelompok rendah, maksudnya dari kelompok yang termarginalkan, jadi lebih sensitif gitu sama isu-isu yang lain gitu. Jadi lebih sensitif sama isu-isu kemiskinan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kerjanya cepat gitu, cepat tanggap gitu. Mungkin Mama Pandan bisa membantu lagi menjelaskan? Iya. Iya. Selain itu, Mami Maura juga itu ya, yang dari Timor, dia sangat peduli sekali akan kesetaraan gender, terutama untuk transpuan ya. Makanya aku selalu termotivasi kalau melihat dia, karena kenapa? Dia tuh bisa menembus ke pemerintahan DPR MPR gitu kan, terutama untuk transpuannya. Dia peduli sekali, dari yang nggak punya KTP, nggak punya identitas diri, dia usahain untuk itu. Jadi di sana tuh emang kesetaraan gendernya, terutama untuk transgender itu sudah bagus. Dan aku pun di sini insya Allah aku juga akan membuat seperti itu. Kenapa aku kalau pendatang waria yang baru, itu kalau mereka enggak punya KTP atau keterangan lain, aku selalu nyuruh mereka untuk ke pos RT, untuk meminta kartu domisili. Dan alhamdulillah mereka dilayanin. Itu aja sih tambahannya. Oke, terima kasih Mama Atta dan Kak Ariki. Jadi menarik pembahasan kesetaraan gender untuk transpuan atau para waria di Indonesia gitu, bahkan di luar negeri. Karena emang ya populasinya bukan hanya di Indonesia gitu loh, yang laki-laki suka keimutan, atau sebagai laki-laki suka kalau di daerah saya tuh laki-laki kecewek-cewekan gitu, atau laki-laki yang suka-suka kayak ngeliat sesuatu yang imut, dia pasti suka, itu imut deh gitu. Tapi dilibas gitu loh. Dilibas oleh peran maskulinitas yang harus diemban para laki-laki gitu. Iya. Dan bagi perempuan juga melihat kayak rocker metal gitu, kayak lu bukan cewek, lu nggak feminin gitu loh. Harusnya lu tuh main Barbie aja gitu loh, nggak usah main boneka, nggak usah main gitar gitu. Dan itu dan juga dilibas gitu loh, dilibas oleh peran femininitas yang harusnya diemban gitu loh para perempuan, dan akhirnya terjadi istilahnya false consciousness gitu loh, kalau dalam istilah Marx gitu ya. Oke, kita balik lagi lanjut. Mengenai ini saya punya data sedikit, saya ngambil di berita merdeka.com kalau nggak salah
berita 18 Februari 2020, di 153 negara, baik dari Asia Pasifik, Australia, Afrika, Amerika, dan Eropa, dinyatakan kesetaraan gender itu sudah mencapai 68,6% secara menyeluruh di dunia. Gitu. Dan menariknya, pendidikan itu sudah setara gitu. Pendidikan kesehatan sudah dianggap setara karena tinggi. Dan yang paling sedikit itu perempuan atau yang tidak setara itu adalah politik. Politik di dunia perempuan itu hanya sekitar 24,7% gitu. Dan untuk di tingkat dunia, kesetaraan gender itu masih dipegang sama negara-negara Nordik yang besar itu, yang menganut sistem politiknya itu sistem politik kesejahteraan gitu, yang dari Marshall ya. Nah, oke, lanjut. Ini dengan data yang di sini, dengan data yang saya ajukan tadi, di Indonesia itu distribusi pendapatan untuk perempuan itu cuma 7,8%. Itu lebih sedikit daripada laki-laki gitu. Dan partisipasi kerja perempuan pun di Indonesia itu 54% gitu dibanding laki-laki yang kerjanya itu banyak dan sekitar 83,9%. Nah, kita masuk ke diskusi bagaimana gitu cara kita mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender. Ini untuk Kak Haura ya. Untuk Kak Haura mungkin nanti ke Kak Riki dan Mama Ataya kita lebih ke transgendernya. Untuk Kak Haura bagaimana sih cara kita mengedukasi masyarakat gitu untuk mengenal apa sih kesetaraan gender gitu. Karena di hidup ini bukan cuma ada laki-laki gitu. Ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari Mbak Gita ya di kolom komen. Pertanyaannya, gimana ngejelasin ke orang tua yang awam tentang kesetaraan gender? Bahkan dalam keluarga tersebut justru banyak banget terjadi kesetaraan gender. Berarti kan keluarga itu termasuk ke dalam masyarakat juga kan, institusi dalam masyarakat gitu. Jadi sekalian aja ya. Kalau aku sih lebih suka kalau misalkan untuk kita itu mau nge-reach orang yang ibaratnya sulit karena memang berbeda pandangan, aku lebih suka menggunakan cara ini sih, stand in their shoes atau berdiri di sepatunya mereka gitu. Artinya apa? Kalian dalam menjelaskan mengenai kesetaraan gender itu harus menggunakan perspektifnya mereka gitu. Yang pertama, jangan pakai bahasa-bahasa yang sulit, jangan pakai bahasa-bahasa yang mengintimidasi yang kira-kira mereka tuh nggak akan paham gitu. Dan apalagi terutama ya jangan pakai bahasa-bahasa yang akan langsung men-trigger gitu loh. Makanya kalau untuk bicara kesetaraan gender, kalau untuk orang yang belum paham, saya hindarin untuk menggunakan kata feminisme, karena kalau udah bilang feminisme, pasti orang kupingnya tuh langsung ketutup, langsung kayak bilang, apaan sih, kan feminisme kan dukung LGBT gitu. Nah, makanya kita harus gunakan bahasa-bahasa yang sekiranya bakal dimengerti dan dipahami oleh mereka gitu. Kalau misalkan dalam konteks keluarga contohnya, misalkan misalkan pasti kan ada pembagian kerja sesuai gender kan, kayak anak laki-laki disuruh bapaknya buat bantu benerin mesin motor atau mobil, anak perempuannya disuruh bantuin masak ya kan. Jadi kalau untuk ngejelasin itu jangan, terutama ke orang tua ya, jangan langsung brek gitu loh, tapi harus pelan-pelan. Kayak contohnya gini, misalkan ngeliat bapak nih lagi benerin mesin mobil gitu, terus kayak kalian SKSD aja ikut-ikutan gitu, ikutan dong Pak gitu kan. Terus kalau misalkan ada komentar-komentar semacam, ngapain kamu kan cewek, masa benerin mesin gitu. Kalian bisa mulai dengan cara berkata, nggak apa-apa kali Pak, kan cewek juga bisa, kan cewek juga boleh senang mesin gitu. Nah itu kan dari jadi lebih menjelaskannya tuh bukan dengan kata-kata gitu, tapi langsung dengan tindakan. Nah nanti kalau misalkan udah kalian lakukan hal-hal kecil semacam itu, barulah kalian tuh jelasin di akhir, Pak inget nggak kemarin yang pas aku minta benerin mesin atau aku minta angkat galon sendiri, itu sebenarnya termasuk ke kesetaraan gender loh Pak, bahwasannya kesetaraan gender lo begini gitu. Karena percuma kalau misalkan kita gunakan bahasa-bahasa sulit ke orang yang nggak paham, pasti akan langsung nggak bakal masuk, pasti langsung mental gitu. Ya sama aja kayak misalkan kita jadi aktivis gitu ya, kita terbiasa menggunakan bahasa-bahasa sulit gitu, padahal tapi kita tuh nggak bisa menempatkan diri gitu, kayak ya bayangin deh
kan kadang kalau misalkan kita jadi aktivis itu kan kita memperjuangkan haknya kaum marginal kan. Tapi percuma kalau kita nggak bisa berkomunikasi sama mereka gitu. Ya bayangin aja deh, coba ngomong sama tukang bakso depan rumah, terus kalian tiba-tiba ngomong, gimana nih Mas tanggapannya terkait Omnibus Law? Kan sekarang kan mengenai outsourcing itu semakin dipermudah. Mereka bisa ngomong apa? Nggak ngerti. Tukang bakso tuh cuman tahu bahwasanya mereka hari ini perlu untuk jualan bakso sekian mangkok agar mereka bisa hidup hari itu, bisa makan hari itu. Mereka nggak peduli apa itu PKWT, apa itu outsourcing. Yang penting mereka bisa hidup hari itu gitu loh. Jadi itu pentingnya kita harus bisa untuk berempati gitu. Kita harus bisa untuk memandang sesuatu tuh dari perspektif orang lain. Kayak gitu sih. Mungkin ada pertanyaan sekaligus tuh Kak tadi mengenai mengenai edukasi masyarakat tentang tentang kesetaraan gender. Tadi ini pertanyaan dari Hasta yang soal anak cewek nggak boleh pulang malam. Anak cewek jam 10 udah harus di rumah. Saya kenal tuh orang kayak gitu. Inisialnya Anita. Jam 10 udah harus di rumah gitu loh. Dan dia sedangkan kalau misalnya anak laki-laki tuh ya lu pulang jam berapa juga nggak apa-apa, yang penting kalau misalkan agamanya kuat lu mau pulang jam berapa juga nggak apa-apa, yang penting jangan mabok gitu. Nah itu berbeda gitu, berbeda antara laki-laki dengan wanita itu. Bagaimana cara ngadepin? Kalau untuk larangan itu sebenarnya agak susah sih, soalnya saya juga termasuk di dalam keluarga yang agak-agak ketat gitu, meskipun bukan karena alasan gender sih, karena alasan keselamatan aja gitu. Sebenarnya kalau untuk hal-hal kayak gitu nggak ada cara lain selain dikomunikasikan gitu. Komunikasikan kalau misalkan kalian mau ya, dan kalau misalkan orang tua kalian terbuka, kalian bisa gitu ngomong, mah sebenarnya aku tuh rada gimana ya, abisnya masa kemarin abang masa pulang sampai jam 2 didiemin, tapi kok aku nggak boleh gitu. Padahal kan aku nih udah gede gitu. Jadi kalian tuh harus bisa yakinin ke orang tua kalian bahwasanya kalian tuh emang bisa dipercaya gitu. Aku bisa kok jaga diri sendiri, aku bawa pepper spray gitu kan. Cuman memang ini sih saya bukannya mau bermaksud seksis gitu ya, tapi memang pada kenyataannya pada hari ini keselamatan perempuan itu masih belum bisa terjamin gitu, masih banyak predator yang berkeliaran di mana-mana gitu. Saya nggak menyalahkan, saya juga nggak bakal ngejudge kalau ada perempuan pulang malam, karena pasti kebutuhannya mereka di luar itu beda-beda. Saya juga kalau misalkan lagi kuliah pasti sering diskusi sampai malam kayak gitu kan. Cuman memang untuk punya basic safety awareness itu perlu juga. Jadi sekalipun harus pulang malam, persiapkan diri gitu dengan cara misalkan bawa pepper spray atau minta ditemenin sama temen, jangan pulang sendirian gitu. Ini bukannya saya mau terlalu banyak nyuruh perempuan ya, bukannya saya mau kan kalau sekarang kan slogannya don't protect your daughters but educate your son gitu kan. Jadi kita nggak boleh lagi kebanyakan ngasih tahu perempuan. Cuman masalahnya kalau menurutku kita tuh nggak bisa membenturkan idealisme dan realita gitu. Bolehlah idealismenya seperti itu. Idealismenya adalah perempuan tuh bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tapi kan masalahnya realitanya sekarang keadaannya tuh belum aman untuk perempuan bisa bertindak seperti itu gitu loh. Memang pasti maksudnya kemungkinannya itu masih tinggi kalau misalkan perempuan pulang malam itu bakalan ada sesuatu yang terjadi di jalanan, bukan karena salah perempuan ya, tapi memang orang-orang di dunia ini masih sangat-sangat jahat gitu. Jadi ini sih mungkin terlepas dari gender ya, perempuan juga meskipun punya otoritas tubuh tapi tetap harus punya juga basic safety awareness gitu. Jadi jangan sampai malah jadi membahayakan diri sendiri gitu sih kalau menurut aku. Oke Kak Haura, terima kasih. Kita langsung masuk ke diskusi selanjutnya untuk Kak Riki sama Mama Atta. Menurut Kak Riki sama Mama Atta itu gimana sih cara biar transgender atau para teman-teman waria bisa diberlakukan di masyarakat itu dari diskriminasi? Apakah bisa gitu? Apakah
itu suatu hal yang tidak mustahil gitu dilakukan. Gitu. Kalau menurut Mungkin aku dan ya. Kalau menurut aku bisa. Karena kita kan berpatokan sama undang-undang itu kan setiap kayak gitu dan pendapatnya. Selama kitanya mau berusaha, aku rasa bisa menembus itu kok. Untuk saat ini kan buktinya Mami Maura itu udah bisa kan yang dari timur itu. Itu aja. Mayora. Ya kok nggak ada kemustahilan, nggak mustahil, insya Allah. Jadi bisa nambahin. Kalau menurut aku mungkin ya, karena apa ya, mungkin kalau misalnya negara sudah membuat suatu kebijakan, membuat pendidikan sosialisasi kesetaraan gender, identitas seksual, orientasi seksual sejak dini, itu mungkin banget terjadi gitu. Jadi kalau misalnya negara sudah bisa mengajarkan dari kecil orang untuk tidak mendiskriminasi sesama mereka berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan orientasi seksual, berdasarkan warna kulit, berdasarkan agama, berdasarkan ras, aku yakin semua itu bisa terjadi gitu. Bisa kesetaraan itu bisa terjadi gitu. Karena memang kalau misalnya kita lihat sejarah pembagian gender juga itu dari zaman berburu dan merana ya, bagaimana laki-laki berburu, perempuan di ranah domestik gitu sampai sekarang. Bahkan itu berimpact, padahal sebenarnya negara sudah maju, negara setiap orang harus bekerja, harus memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bisa laki-laki yang harus bertanggung jawab atau memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya juga kayak misalnya beberapa janda yang mungkin mereka harus bertanggung. Jadi aku rasa itu bisa terjadi kesetaraan itu ya. Kalau misalnya masing-masing dari kita mau untuk berusaha mengajarkan dari semenjak dini pendidikan kesetaraan itu sendiri. Oke, Kak Ariki dari Mamata. Ada lagi yang mau ditambahin dari mengenai itu tadi? Diskriminasi gender untuk transgender? Oke, mungkin nggak ada ya. Jadi emang apa namanya, kalau misalkan di Indonesia itu emang kita itu seperti apa namanya, dikendalikan tubuhnya ya oleh pemerintah. Ada biological politik gitu. Jadi kalau misalkan warga negara yang tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan manusia Pancasila atau manusia Indonesia, ya udah nggak usah jadi negara Indonesia, dibuang aja gitu, diskriminasi gitu. Dan masalahnya itu di situ gitu. Indonesia itu masih apa namanya, masih pendidikan soal gender atau kesetaraan gender itu masih sedikit gitu loh, masih buta banget. Dan di sekolah pun kalau misalnya kita tahu mengenai kesetaraan gender pun pendidikan yang nggak ada gitu. Ada pendidikan seks, itu pun di kelas 9 dan tidak secara menyeluruh gitu. Jadi emang kita tuh dikendalikan oleh negara gitu loh, tubuh kita. Kalau misalkan tubuh kita nggak sesuai dengan apa yang negara bilang, ya udah diskriminasi jatuhnya gitu. Jadi emang apa namanya, butuh kesadaran bukan dari bidang apa, bukan dari hanya komunitas kecil gitu kesadarannya tentang kesetaraan gender, tapi butuh lebih banyak gitu loh. Apa namanya, butuh setiap elemen itu butuh yang namanya kesadaran kesetaraan gender itu. Oke, di sini sesi diskusi sudah selesai. Mungkin kita bakal masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan sama teman-teman yang ada di sini. Ini udah lumayan banyak. Oh, cuma 2 doang. Oh, oke. Mungkin tadi dari Bang Fahri ingin bertanya, tapi dia nggak ngedrop pertanyaan. Mungkin dia mau open mic. Silakan Bang Fahri. Ya, halo teman-teman semua, nama gue Fahri. Sebetulnya tadi pertanyaan gue atau mau minta pendapat aja sih dari teman-teman semua.
soal yang tadi sih pertanyaan si Hasna tuh mengenai perempuan pulang malam. Tapi senada dengan itu kita juga sering banget dengar gitu ya soal gerbong kereta antara wanita dan pria itu dipisah gitu. Sebenarnya kan hal itu dilakukan karena banyak sekali kekerasan seksual terhadap perempuan. Tetapi di sisi lain kesetaraan gender itu menjadi direduksi ataupun itu bukan bentuk dari kesetaraan gender gitu. Jadi itu ada dua mata pisau nih antara kita mau benar-benar menerapkan kesetaraan gender yang artinya ya udah cowok sama cewek satu gerbong aja gitu kan, namanya kesetaraan. Tetapi di sisi lain juga kekerasan seksual itu masih banyak terjadi di publik gitu. Nah itu yang menjadi apa ya, banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat awam, katanya mau kesetaraan, cuman kok ini dipisah, perempuan sama cowok dipisah segala macam gitu kan. Nah itu yang sebetulnya gue mau tanyain gitu ke pendapat baik Kak Haura, Zainul, Mama Atta, Kak Riki, ataupun dari audiens semua, pendapat kalian gimana sih maksudnya dengan hal itu? Karena itu kan di sisi lain kita mau menggaungkan kesetaraan gender, tetapi ada pemisahan antara laki-laki dan wanita gitu. Tapi di sisi lain juga ada kekerasan seksual yang semakin hari semakin naik, terutama di kendaraan umum seperti kereta ataupun busway atau Transjakarta gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, dari mana dulu nih? Mungkin Kak Haura atau dari Mama Atta atau Kak Ariki mau menjawab? Jadi pertanyaannya mungkin hampir mirip sama Hasna ya, Fahri ya? Ya benar. Aku dulu kali ya. Oke, Kak. Pribadi memang pembagian atau mengkhususkan misalnya parkir khusus perempuan, gerbong khusus perempuan, di Transjakarta perempuan di depan, aku nggak begitu setuju ya, karena memang yang harusnya dibangun tuh bagaimana rasa kita menghargai tubuh orang lain gitu, menghormati tubuh orang lain gitu, tidak dengan mengkhususkan, dan itu sebenarnya lebih ke mendiskreditkan juga sih. Ya mungkin kalau misalnya perempuan hamil diutamakan, perempuan tuh yang lansia diutamakan, itu aku setuju gitu, orang lansia diutamakan gitu. Dan juga sebenarnya kayak pembagian toilet juga sebenarnya menurut aku bermasalah sih, laki-laki dan perempuan gitu. Kalau kita sudah menghargai tubuh orang lain, maka menurut aku toilet itu harus genderless aja gitu, tanpa memandang gender gitu. Karena kalau misalnya laki-laki perempuan, terus teman-teman waria posisinya di mana gitu, kebingungan mereka antara mau milih laki-laki atau perempuan gitu. Oke, tapi masalah kayak saya pernah naik Transjakarta, ada teman ada sepertinya kayak saya tidak bisa mendefinisikan gendernya, tapi seperti itu seorang waria, dia tetap duduk di di tengah-tengah gitu loh. Dia jadinya berdiri atau duduk di tengah-tengah, dia nggak ke belakang, dia nggak bagian ke depan gitu loh. Jadi mungkin agak ambiguitis gitu ya. Oke, mungkin bahkan juga dari Mama Atta di jalanan ya, di Transjakarta ada ibu-ibu sakit sama anaknya laki-laki, dan tempat kursi prioritas tuh ada di depan kan, kursi perempuan, terus anaknya laki-laki tuh mereka nggak boleh masuk ke tempat perempuan, kan itu kan kesian banget gitu, karena misalnya anaknya mereka laki-laki nggak bisa ditemenin sama ibunya yang lagi sakit itu. Iya betul. Bahkan ada ibu-ibu yang waktu itu saya lagi naik Transjakarta sama teman saya, ibu-ibu bilang, kamu nggak ngasih tempat duduknya ke saya mau duduk nih. Ibu-ibu itu bilang gitu ke teman saya. Namanya itu kalah. Kasian banget ya. Oke, lanjut. Mungkin dari tanggapan Kak Haura atau Mama Atta mengenai perbedaan gender ini. Oke, aku di sini perbedaan gender ya yang paling menonjol sekali itu mengenai toilet ya. Toilet memang kami selalu kebingungan. Karena kenapa bingung?
toilet itu cuman ada toilet laki-laki dan perempuan. Karena aku pernah ngalaminnya waktu itu aku mau ke Jawa kan. Nah, kami berhenti di salah satu rest area gitu kan. Nah, aku mau buang air. Aku mau buang air ada sama satu temanku, Wanti. Nah, kami bingung. Aduh, di tempat cowok banyak banget cowok. Ya akhirnya aku masuk dong ke tempat cewek, ya kamar WC cewek tuh. Mbaknya negor aku, Kak, maaf ini buat perempuan. Iya Mbak, aku tahu ini buat perempuan. Kenapa aku masuk ke perempuan? Karena kan aku perempuan, aku bilang. Kalau aku masuk ke laki-laki, aku takutnya laki-laki yang ada di dalam situ pada kabur, aku bilang. Ntar gimana? Oh iya Kak, nggak apa-apa. Nah itu ya, untung di situnya mbaknya itu ngerti gitu mengenai aku yang sebagai transgender dan memahami gitu. Memang bingung gitu. Bingung banget ya. Kalau iya yang ngerti, banyak juga kejadian kayak di stasiun, terutama di stasiun ya. Banyak sekali aku mendengar cerita dari teman-teman yang mau jalan ngamen, itu selalu jadi masalah. Sementara harusnya itu keamanan tahu dong, dia tuh udah berdandan seperti perempuan dengan make up yang menor, lipstick yang menor, dengan wig-wig panjang. Harusnya ya sadar gitu, oh iya ini nggak apa-apa kok masuk ke tempat perempuan gitu kan harusnya. Tapi sering jadi kendala di situ, terutama di stasiun-stasiun itu ya. Mereka sering cerita, Mak, gue tadi ribut sama satpam. Satpam siapa? Aku bilang, yang namanya ini. Oh ya udah gitu. Cuman gara-gara mau ke toilet aja. Itu sih, jadi kesetaraan untuk itu aku rasa masih belum ya. Itu aja sih. Iya, oke. Mungkin kalau di Jepang itu ada toilet ketiga. Di Jepang itu emang unik. Kalau nggak salah saya dapat beritanya ada toilet ketiga gitu. Toilet untuk laki-laki, perempuan, dan untuk kaum transgender atau emang yang iya untuk kaum transgender itu saya pernah dengar beritanya. Tapi nanti kalian bisa cari sendiri atau validasi. Untuk Kak Haura menanggapi, ada tanggapan nggak untuk tadi pembagian gender? Ada. Sebenarnya lebih ke yang kereta sih. Kalau yang toilet itu aku no comment dulu deh. Aku tanggepin mengenai yang gerbong khusus perempuan aja. Jadi gini, tadi pas di awal aku jelasin mengenai kesetaraan gender, aku sempat bilang bahwasanya definisi ini pada akhirnya akan ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap orang gitu. Nah, kalau misalkan Mas Fahri ya tadi bisa bilang bahwasanya adanya kesetaraan adanya gerbong khusus perempuan itu malah jadi melawan definisi dari kesetaraan gender itu sendiri. Artinya di situ ada pandangan bahwasanya seolah-olah kesetaraan gender itu artinya harus disamain gitu, semua harus mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi seolah-olah tuh harus begini gitu kan. Jadi gini, dulu juga aku sempat berpandangan seperti itu, dan aku juga sempat memiliki kritik yang sama terhadap gerbong perempuan, namun kemudian aku belajar mengenai adanya affirmative action. Jadi gini, yang namanya kesetaraan gender itu bukan berarti tidak sama dengan kesamaan. Kesetaraan gender itu bukan berarti laki-laki dan perempuan harus diberikan hal yang sama. Karena kalau misalkan logikanya kayak gitu, maka laki-laki juga seharusnya dikasih cuti hamil, dan perempuan juga seharusnya ikut wajib militer barangkali gitu ya. Tapi kan konsep kayak gitu nggak masuk ya, karena sebenarnya makna kesetaraan gender itu bukan kemudian menyamakan hak dari menyamakan fasilitas untuk perempuan dan laki-laki itu sendiri, laki-laki gitu. Jadi affirmative action itu merupakan sebuah kebijakan yang dibuat khusus. Dia ini menspesialisasi suatu kaum yang dimana suatu kaum ini dipercayai telah mengalami kerugian di masa lampaunya gitu. Nah, adanya gerbong khusus perempuan ini merupakan menurutku salah satu bentuk dari affirmative action. Karena apa? Yang sudah dijelaskan oleh si Fahri ya. Fahri tadi bahwasanya perempuan itu memang dari sejarahnya sendiri sering jadi korban pelecehan dan kekerasan seksual gitu loh. Pada akhirnya dibikinlah gerbong khusus itu. Nah, adanya gerbong khusus itu merupakan bentuk dari affirmative action yang kemudian jadi menspesialisasi perempuan, karena memang harus dispesialisasi untuk menjadi setara.
kayak gitu. Karena memang kondisinya dari awal itu sudah berbeda dengan laki-laki gitu. Perempuan dan laki-laki pada kasus ini berangkat dari starting point yang berbeda. Jadi ibaratnya perempuan itu masih di sini, laki-laki udah di sini gitu. Nah, kalau misalkan kesetaraannya itu dalam pemahaman harus sama, artinya kan harus diberikan sama-sama satu langkah ya kan, perempuan satu langkah, laki-laki satu langkah. Jadi nggak setara juga dong, ya kan? Kalau mau setara, mau nggak mau, kalau laki-laki selangkah, perempuan 2 langkah. Bener nggak? Konsepnya kayak gitu logikanya. Dan kalau misalkan tidak ada gerbong perempuan atas dasar pemahaman kesetaraan gender yang harus disamakan, itu artinya ada pemahaman netral gender. Netral gender itu mungkin kedengarannya bagus ya, padahal sebenarnya netral gender ini artinya kondisi yang dia ini kan tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Nah, pada akhirnya itu mengarah pada buta gender, tidak memahami adanya perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan gitu. Padahal di sini kondisinya berbeda kepentingannya gitu loh. Laki-laki tuh nggak butuh adanya gerbong khusus laki-laki, sedangkan perempuan itu butuh. Kayak gitu. Makanya untuk menanggapi kasus-kasus gender, kita tuh harus bersikap sensitif gender, yaitu kemampuan atau kepekaan seseorang dengan menggunakan perspektif gender. Dan kemudian bersikap responsif gender, yaitu memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Seperti itu sih. Oke, mungkin tadi ada tanggapan dari Kentang. Kentang boleh open mic Kentang tadi? Iya. Kentang, astaga. Iya, selamat malam semua. Malam. Iya, jadi gue mau nanggapin beberapa hal tentang dari Bang Fahri tadi, terus juga ada beberapa statement dari para narasumber yang emang tadi juga pengen gue keluarin dan gue setuju atas itu. Pertama, tentang kehadiran dari gerbong khusus wanita itu sendiri atau area-area khusus wanita. Gue lebih setuju dengan statementnya Kak Haura daripada Kak Ricky pada saat ini. Kenapa? Karena melihat gimana kondisi kultur, budaya, keadaan, fakta kita di Indonesia saat ini, perempuan memang butuh dispesialisasikan. Seperti analogi yang sangat amat baik dari Kak Haura tadi dijelaskan bahwa wanita dan pria itu memang sudah memiliki starting point yang berbeda. Karena itu memang mungkin dibutuhkan agar kebijakan-kebijakan yang mendahulukan wanita itu diperlukan agar kesetaraan gender bisa diciptakan. Itu untuk masalah tentang gerbong. Ini juga berhubungan sama tentang statementnya, pertanyaan tadi dari Hana atau Hasna, saya lupa. Memang sebenarnya rasa iri itu ada ya, nggak hanya dari perempuan yang kadang iri dalam keluarganya yang bisa keluar pada jam malam. Dari pihak laki-laki juga ada aja keirian-keirian semacam itu. Tapi masalahnya memang ini juga jarang dibahas. Saat kita sekarang di sini membicarakan tentang kesetaraan gender, mungkin ada beberapa pernyataan dari laki-laki yang itu juga terbiaskan oleh statement-statement keluarganya di masyarakat. Ya pada akhirnya kamu laki-laki, kamu nggak boleh iri kayak gitu kepada wanita. Itu sayangnya juga bahkan di diskusi kita kali ini dalam kesetaraan gender, hal yang tabu. Laki-laki untuk membicarakan keinginan yang diperlakukan adil juga bias. Ini sangat disayangkan ya. Saya juga sebenarnya sangat mendukung tentang pembicaraan atas waria khususnya, karena perlakuan terhadap mereka sampai sekarang memang dinilai sangat amat tidak adil. Tapi tentu saja dalam diskusi kita malam ini, pembicaraan tentang gender, tentang perlakuan, ini juga tidak hanya berfokus kepada satu pihak. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan statement-statement terhadap perlakuan tidak adil terhadap gender sebelahnya. Karena kita harusnya sadar bahwa perlakuan tidak adil itu tidak berlaku kepada satu pihak. Selalu ada pihak lain yang diperlakukan seperti itu. Selalu ada hal yang dikorbankan saat kita mendapatkan hal yang spesial. Itu sebuah pemahaman yang saya pahami. Lalu tentang toilet genderless yang tadi disinggung oleh Kak Ricky. Saya kurang setuju, khususnya untuk di Indonesia. Balik lagi lebih jauh terhadap diskusi kita malam ini, saya pernah baca buku Sapiens. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana konstruksi peran gender masyarakat dibangun. Pada masa berburu, laki-laki memang diminta untuk jadi pihak yang lebih berwibawa, lebih kuat, lebih berotot,
mengambil pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Sedangkan wanita, karena dinilai, iya Kak Zaino, mantap bukunya. Sedangkan wanita yang dinilai tidak memiliki kekuatan fisik yang setara dengan pria, itu dialihkan ke dalam rumah agar mereka dalam satuan keluarga memiliki pekerjaannya masing-masing. Terus balik lagi, lalu gimana nih tentang toilet genderless? Saya nggak setuju, karena ini kita bisa bahas dalam ranah psikologi. Saya pernah dengar teorinya, tapi saya nggak bisa ngutip itu dengan jelas. Memang ada kecenderungan untuk pria melakukan hal-hal yang mendominasi atau hal-hal yang berujung pada sikap-sikap mendominasi sesuatu. Itu udah kayak ada dalam DNA mungkin secara ekstrim. Kita punya bawaan untuk mendominasi sesuatu. Saat ada keadaan di mana ada toilet genderless, di mana ada wanita dan pria dalam satu ruangan, ini tuh dihindari karena bahkan pada negara maju pun dengan taraf pendidikan yang tinggi, kita masih bisa melihat bahwa masih banyak atau tinggi tindak kekerasan seksual. Atau jika memang tidak, itu karena bentuk negara mereka sudah mengkonstruksi bahwa perilaku seksual yang lebih bebas itu tidak masuk ke dalam kejahatan. Berbeda dengan kita. Masalah perilaku seksualnya di sini kita masih menganggap itu sebagai tindak kejahatan saat kita belum terikat oleh ikatan pernikahan. Masih banyak lagi perihal tentang kenapa saya nggak setuju tentang toilet genderless ini. Tapi gimana sih untuk teman-teman kita dari transpuan atau dari waria? Sebenarnya agak sulit di sini untuk membahas atau menyediakan toilet genderless. Toilet untuk gender selain pria dan wanita. Kalau pengen dibuka lagi, pada akhirnya toilet gender selain gender wanita dan pria itu tidak hanya transpuan. Kalau kita melihat tentang komunitas LGBTQ, mereka menganggap bahwa diri mereka memiliki gender yang berbeda-beda dan setiap dari mereka ingin diperlakukan perlakuan yang berbeda-beda. Kalau kita saat ini ingin menyediakan toilet terhadap transpuan, bagaimana saat nanti komunitas-komunitas yang saya sebutkan sebelumnya berkembang di Indonesia dan juga menuntut hal yang sama, apakah memang dalam satu gedung dibutuhkan sekitar bisa sampai 10 tempat toilet yang terpisah antar gendernya? Itu kan seperti hal yang sulit gitu. Mungkin lebih ke arah bagaimana kita sebagai masyarakat mengedukasi diri kita dan teman-teman sekitar kita untuk bisa menganggap bahwa waria boleh masuk ke dalam toilet pria atau toilet wanita, atau sebaliknya. Mungkin edukasi semacam itu, soalnya kalau tentang pemberian fasilitas secara khusus, saya kurang setuju sejujurnya karena hal yang saya sebutkan sebelumnya. Di luar itu, tidak menutup mata bahwa negara kita tidak berkembang dengan cara yang sama dengan negara-negara maju yang mulai menerima keberadaan gender yang berbeda selain wanita dan pria. Menutup mata akan hal itu, seperti Kak Haura bilang, memaksakan idealisme terhadap realitas adalah hal yang bisa dibilang salah, karena benturan-benturan yang terjadi nanti hanya akan menimbulkan korban. Tidak ada solusi yang hadir di sana. Karena itu mungkin jalan yang bisa ditempuh adalah bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman dari kita tentang kehadiran transpuan, terus bagaimana kita menanggapi kehadiran mereka secara bijak, bagaimana kita bisa menghargai juga perempuan dalam kultur, budaya, pertemanan kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kentang. Ini yang saya kepo, ini nanti Kentangnya jadi Les atau Citato ini. Enak dulu ya tapi. Oke, tadi apa namanya begitu besar, begitu banyak pendapat yang ada dan kita dapat gitu. Begitu banyak argumen-argumen yang masih bisa dilanjutkan, tapi ini bakal panjang lagi. Kalau misalkan mau lebih panjang lagi, mungkin nanti di luar diskusi ini. Oke, di sini ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab dari Kak Dewi Nursafala. Dia mau bertanya, Kak Dewi Nursafala bilang, aku mau bertanya buat Mama Atta, kan banyak yang bilang menjadi waria itu pilihan. Dan ada yang bilang karena emang dari bawaan lahir. Maksudnya dari kecil sudah merasa kalau dirinya memiliki seksualitas seperti itu. Nah, kalau dari menurut Mama Atta sendiri, untuk menjelaskan asumsi tersebut bagaimana? Nah, dari perkumpulan Sanggar Seroja ini, bagaimana cara menemukan orang-orang yang sefrekuensi seperti
waria? Terima kasih. Mau diulang lagi Mama Ata pertanyaannya atau jelas? Oke. Oke, memang menjadi waria itu pilihan ya. Pilihan, dan memang kalau aku pribadi itu aku dari kecil itu sudah merasa perempuan. Kenapa? Aku belanja aja ke pasar sama mamaku itu udah pakai pakaian perempuan. Pakai pakaian kakak aku yang perempuan ya. Terus memang banyak yang bilang itu pilihan. Iya, memang itu pilihan kita. Tapi untuk saat ini juga banyak sekali yang laki-laki terutama ya untuk menebeng, maaf gitu, maksud aku bukan menebeng, mengatasnamakan waria dengan berpakaian waria dandan medok kayak gitu ya. Yang tadi aku bilang itu karena mereka juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka kayak itu. Sebenarnya memang ya mungkin banyak juga sih kerjaan yang bisa dilakukan kan oleh seorang laki-laki apa-apa kalau memang dia niat mau capek. Tapi untuk saat ini yang aku lihat di lingkungan-lingkungan aku, terus di lingkungan seberang ya gitu. Jadi laki-laki mereka ikut berdandan pakai pakaian perempuan, dan aku rasa itu juga menjatuhkan nama transpuan ya. Itu kalau untuk Sanggar Seroja sendiri mungkin Bu Ketua Kak Riki bisa menjelaskan. Kalau misalnya perekrutan anggota, teman-teman Sanggar Seroja sih nggak ngambil secara banyak ya. Kita mungkin setahun satu, karena kita ingin mendampingi teman-teman yang baru secara keseluruhan gitu loh, secara intensif gitu. Karena kalau misalnya kita mendampingi secara grup, misalnya sekali 20, itu bakalan ada diskusi-diskusi lain gitu. Jadi kita ingin mengayomi dari tim yang Seroja yang awal ke anggota-anggota yang baru. Mungkin setahun kita mungkin bisa dapat 1 atau 2 gitu. Dan kita dapetnya ada yang dari pengamen, ada yang dari perias gitu. Tapi aku boleh nanggapin nggak sih soal toilet genderless tadi? Yang aku maksud, pendapat Kentang bagus sekali gitu soal bagaimana laki-laki punya hasrat alami untuk harassment atau apa gitu. Tapi aku maksud toilet genderless adalah toilet yang satu kotak gitu loh. Jadi toiletnya nggak campur semua, tapi satu kotak yang bisa dimasukin oleh satu orang laki-laki atau satu orang perempuan atau satu manusia gitu. Kayak gitu sih yang aku maksud. Oke. Jadi buat tanggapan itu Jadi ya kayak mungkin ya mungkin tadi ya. Iya tadi agak mungkin salah paham atau gimana. Mungkin toiletnya mungkin seperti toilet perempuan banyak gitu. Tadi mungkin dari Kak Kentang dan dari Kak Rizky mungkin satu ya, satu individu gitu, hanya satu room gitu. Iya, bisa dimasukkan siapapun. Oke. Oke, nanti kita lanjut ke pertanyaan Hasna. Ini katanya belum terjawab, sedih. Terima kasih Hasna ya sudah sabar menunggu. Mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir dari Hasna. Sorry banget. Oh, itu kentangnya gerak-gerak. Serem juga. Apa namanya? Oh ya, langsung aja Kak Hasna, silakan. Hana Nur. Oh iya, sorry Hana. Hana ya. Anar. Sorry. Hana. Kepleset, udah saya kepleset. Hana, silakan, boleh bisa open mic enggak ya? Oke, mungkin langsung dibacain aja nih pertanyaannya dari Hana Rahma, sorry Hana. Kesetaraan itu kan maknanya adil ya. Tapi di Indonesia sendiri gitu, kesejahteraan hanya sebatas perempuan sama laki-laki. Sedangkan transpuan sendiri belum, bahkan nggak ada gitu loh kesejahteraan tersebut. Apalagi sekarang pas pandemi, aku lihat banyak teman-teman transpuan yang hilang pekerjaannya, tapi mereka nggak bisa ngapain karena ada label melekat kaum transpuan. Menurut kakak, menurut Kak Riki atau menurut Mama Ata, bagaimana sih seharusnya biar transpuan itu bisa juga dapat keadilan gitu loh? Cukup jelas gak pertanyaannya? Kalau jelas langsung dijawab dari Mama Ata dan Kak Riki. Mama Ata silakan.
dulu ya. Aku, oke. Oke. Untuk mendapat keadilan ya memang di pandemi ini aku juga ngerasain ya. Aku nih salon juga nggak buka-buka hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan ini aku nggak buka salon. Untuk mendapatkan keadilan aku rasa bisa ya, selama itu nggak ada bulian atau yang sifatnya tidak waria, transpuan, itu juga akan masuk keadilan yang sama rata seperti warga negara lainnya. Itu aja, karena juga kita kan berhak mendapatkan itu. Di waria sendiri itu sudah ada pararegal ya. Pararegal itu yang memang ditanganin juga oleh seorang transpuan, transgender. Oke, mungkin Ricky mau nambahin. Kalau pekerjaan di masa pandemi memang sangat-sangat terdampak sekali ya, karena yang merias akhirnya salonnya tutup, dan beberapa pekerjaan merias di pengantin juga cancel karena memang nggak boleh merayakan pelaminan gitu. Kemudian juga yang mengamen juga penghasilannya berkurang sangat jauh sekali, bisa berkurang 80% lebih gitu, dan mereka sangat-sangat beresiko tertular COVID-19. Soal kesetaraan sih, teman-teman, kalau yang aku melihat di Indonesia, teman-teman transgender ya, kayak misalnya teman-teman komunitas dari pengamen, itu kesadaran mereka masih minim ya. Minim dalam arti minim akan pemahaman untuk mendapatkan haknya gitu. Jadi mereka kalau misalnya jangankan teman-teman waria pengamen gitu, di Kampung Duri sendiri, di tempat-tempat yang slum area miskin, itu banyak warga yang juga tidak mengetahui atau tidak sadar akan haknya gitu. Kayak misalnya mendapatkan bantuan langsung tunai gitu, atau dapat bantuan sosial dari COVID yang dikorupsi itu oleh Departemen Sosial. Jadi banyak warga karena memang di Kampung Duri itu wilayahnya area terpadat, melting pot, di mana banyak orang-orang singgah tapi tanpa mengisi domisili, jadi mereka tidak terdata gitu, dan mereka tidak ada keinginan untuk untuk mendapatkan bantuan itu gitu. Untuk bantuan pertama nggak dapat, bantuan kedua nggak dapat. Tapi kalau dari teman-teman Sanggar Seroja, memang di bantuan pemerintah yang pertama yang dapat cuma Bupanan doang, karena Bupanan yang terdata di yang punya kartu keluarganya terdata di wilayah tersebut. Tapi di bantuan kedua kita mendorong teman-teman agar mengakses kartu domisili, sehingga mereka bisa ngisi form agar di bantuan periode kedua mereka bisa mendapatkan bantuan itu gitu. Itu sih soal merebut haknya. Dan kita juga mengkontak beberapa anggota dewan DPRD, ada namanya Milia dari Partai PSI yang cukup responsif ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuan dana atau butuh bantuan makanan, Milia juga bisa ngebantu kita gitu, atau kesehatan juga bisa dibantu. Kayak misalnya juga waktu kita pendampingan, syarat untuk operasi teman-teman untuk masuk rumah sakit itu harus tes PCR, jadi atau tes swab test gitu, dan itu kan mahal sekali kalau di rumah sakit. Tapi kita kontak Milia, jadi Milia mengirimkan staf khususnya untuk didampingi agar bisa mengakses secara gratis gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi merupakan pertanyaan sekaligus jawaban penutup dari diskusi hari ini, karena waktu sudah dikit lagi menunjukkan ke 9.27. Untuk kesimpulan dari diskusi kali ini, mungkin sedikit dari saya. Kesetaraan gender itu merupakan pembicaraan yang polemik, pembicaraan yang teramat rumit dan merepotkan gitu. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki dari seks ataupun perempuan dari seks, tapi mengenai sifat maskulin dan feminin. Apa bagusnya dari laki-laki, apa bagusnya dari perempuan? Mereka itu sama seharusnya. Memiliki kesempatan yang sama, begitupun dengan transpuan ataupun waria yang ada di sana gitu. Mereka pun manusia, bukan sebagai lain dari manusia gitu. Seharusnya memiliki kesetaraan yang sama dari pria ataupun wanita. Dan
semoga di Indonesia sendiri pendidikan soal kesetaraan gender bisa lebih maju dan mengenai mengenai emansipasi wanita yang dibawahi oleh Era Kartini, Raden Ajeng Kartini bisa lebih maju lagi. Oke, sekian dari saya. Kurang boleh mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kita ada sesi foto yang akan dipimpin oleh Kak Hasna. Silakan Kak Hasna. Hasna kan? Bukan Hana? Ya, betul kalau sekarang. Ya, sorry. Ayo on cam dong. Tadi ada yang sambil kupas bawang, Mas. Ini 3 kali foto ya. 1, 2, 3. Bentar. Enggak ya, Bu? Enggak, bentar. Ayo, 1. Nggak ada, bukan Mita. 1, 2. Satu lagi ya. Ini kita serem banget dah. Kosong gitu. 1, 2, 3. Dah. Makasih semua. Banyak untuk mau memantik di acara yang nggak seberapa ini mungkin. Oke, makasih. Semoga nanti dengan adanya ini kita bisa tersadarkan gitu dengan ada kesetaraan gender. Terima kasih. Terima kasih Mama Atta. Makasih semuanya. Makasih Mama Atta. Makasih Kak Aura, Aura. Kak Riki, makasih. Makasih semuanya. Thank you. Makasih kalian. Makasih. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Salam. Yuk pada lift. Kata si Aku mau apresiasi dong buat BEM Pensos UNJ. Iya, Kak. Soalnya aku baru pertama kali isi diskusi yang emang beneran diskusi gitu loh. Biasanya tuh kayak pematerinya ngomong mulu sampai sejam 2 jam sampai mulut berbusa, terus pas giliran tanya jawab tuh nggak ada yang nanya. Kayak bener-bener kosong gitu. Makanya tadi tuh enak banget diskusinya, kayak hidup banget, dan juga yang nonton kayak kritis-kritis banget, banyak pertanyaan, terus juga moderatornya banyak tahu mengenai isunya, jadi ya gitu deh, enak. Iya, tepuk tangan dulu, kalian keren banget. Yeay. kalau di Alhamdulillah. Di BRT semua di sini. Itu kentangan ngapal Melayu.